Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Rahmadina Nabila. Di video ini, saya akan menjelaskan materi tentang seni Islam di Nusantara, sejarah masuk Islam di Nusantara. Pembahasan pertama yaitu sejarah seni rupa dan kriya Nusantara. Seni rupa Nusantara merupakan ekspresi budaya masyarakat Indonesia yang berkembang sejak masa prasejarah hingga pengaruh Hindu-Buddha dan Islam. Seni ini tidak hanya berfungsi sebagai estetika, tetapi juga memiliki nilai religius, simbolis, dan sosial. Pada masa prasejarah, seni rupa di Nusantara ditandai oleh lukisan gua yang ditemukan di wilayah Sulawesi dan Kalimantan. Lukisan tersebut memiliki fungsi ritual dan magis serta mencerminkan pola pikir masyarakat awal. Pada masa Hindu-Buddha, seni rupa berkembang pesat, terutama dalam arsitektur dan seni pahat yang terlihat pada Candi Borobudur dan Candi Prambanan yang syarat nilai religius dan edukatif. Selain itu, seni kriya berkembang dalam bentuk ukiran, tekstil, dan logam seperti batik dan tenun yang memiliki fungsi praktis sekaligus estetis serta mengandung makna filosofis. Selanjutnya, masuknya Islam ke Nusantara merupakan proses historis yang berlangsung secara bertahap melalui berbagai jalur, terutama perdagangan internasional. Para pedagang Muslim dari Gujarat, Arab Saudi, dan Persia memainkan peran penting dalam proses ini. Menurut teori Gujarat yang dikemukakan oleh Snokhargonye, Islam masuk ke Indonesia sekitar abad ke-13 melalui pedagang India Muslim. Sementara itu, teori Mekah menyatakan bahwa Islam datang langsung dari Arab sejak abad ke-7. Selain perdagangan, penyebaran Islam juga dilakukan melalui pendekatan kultural oleh tokoh-tokoh dakwah seperti Wali Songo. Mereka menggunakan media budaya lokal untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga lebih mudah diterima oleh masyarakat. Faktor-faktor yang mempercepat penyebaran Islam di Nusantara antara lain, yang pertama perkawinan, yaitu hubungan antara pedagang Muslim dengan penduduk lokal. Yang kedua pendidikan, melalui lembaga pesantren. Yang ketiga seni dan budaya sebagai media dakwah. Yang keempat, kemunduran kerajaan Hindu-Buddha yang memberi ruang bagi perkembangan Islam. Selanjutnya, kerajaan Islam di Nusantara. Perkembangan Islam di Nusantara ditandai dengan munculnya berbagai kerajaan Islam yang menjadi pusat kekuasaan politik sekaligus penyebaran agama dan budaya. Selain itu, setiap kerajaan memiliki waktu masuk dan perkembangan Islam yang berbeda-beda. Yang pertama, Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan ini merupakan kerajaan Islam pertama di Nusantara yang berdiri sekitar tahun 1267 Masehi yang didirikan oleh Sultan Malik Al-Saleh. Samudra Pasai berkembang sebagai pusat perdagangan dan penyebaran Islam di wilayah Sumatera. Keberadaan mata uang emas menunjukkan kemajuan ekonomi serta pengaruh Islam yang kuat. Adapun peninggalannya seperti batu nisan Sultan Malik Al-Saleh, koin emas dirham Samudra Pasai, kaligrafi dan seni ukir, masjid dan arsitektur Islam awal. Yang kedua, Kesultanan Malaka. Kesultanan Malaka mulai berkembang sebagai kerajaan Islam sekitar awal abad ke-15 Masehi. Setelah penguasanya para Meswara memeluk Islam dan bergelar Sultan
Iskandar Shah. Letaknya yang strategis di Selat Malaka menjadikan kerajaan ini pusat perdagangan dan penyebaran Islam di Asia Tenggara. Adapun peninggalannya seperti masjid dan arsitektur Islam Melayu, seni kaligrafi Melayu Islam, sastra Islam Melayu, seni ukir dan ornamen Melayu, perdagangan dan seni kerajinan. Yang ketiga, Kesultanan Demak. Kesultanan Demak berdiri pada akhir abad ke-15 Masehi dan merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Didirikan oleh Raden Patah, Demak berperan penting dalam penyebaran Islam di Jawa dengan dukungan Wali Songo. Adapun peninggalannya seperti Masjid Agung Demak, kaligrafi dan ukiran masjid, pintu bledek, tradisi dan seni budaya Islam Jawa. Yang keempat, Kesultanan Aceh. Kesultanan Aceh mulai berkembang sebagai kerajaan Islam sekitar akhir abad ke-15 hingga awal abad ke-16 Masehi. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaan pada masa Sultan Iskandar Muda pada abad ke-17 dan menjadi pusat studi Islam serta kekuatan politik di Sumatera. Adapun peninggalannya seperti Masjid Raya Baitur Rahman, batu nisan Aceh, kaligrafi dan manuskrip Islam, seni ukir dan ornamen Aceh, seni kriya dan kerajinan, sastra dan ilmu Islam. Yang kelima, Kesultanan Mataram Islam. Kesultanan Mataram Islam berdiri sekitar tahun 1586 Masehi oleh Panembahan Senopati. Kerajaan ini melanjutkan tradisi Islam dari Demak dan Pajang serta mengembangkan budaya Islam yang beralkulturasi dengan budaya Jawa. Adapun peninggalannya seperti Masjid Gede Mataram Kota Gede, makam Raja-Raja Mataram, kaligrafi dan seni ukir Jawa Islam, keraton dan seni interior, seni batik Mataram, seni tradisi dan dakwah Islam. Selanjutnya, pengaruh Islam terhadap seni rupa dan kriya Nusantara. Masuknya Islam membawa perubahan dalam seni rupa Nusantara, terutama dalam hal tema, bentuk, dan fungsi karya seni. Dalam ajaran Islam, terdapat kecenderungan untuk menghindari penggambaran makhluk hidup secara realistis, sehingga seniman mengembangkan bentuk non-figuratif. Ciri-ciri utama seni rupa Islam antara lain yaitu motif geometris, motif flora atau tumbuhan, kaligrafi Arab. Pengaruh ini tampak pada arsitektur masjid seperti Masjid Agung Demak yang menggunakan atap tumpang khas Nusantara. Dalam bidang kriya berkembang yaitu ukiran kayu bernuansa Islami, batik bermotif simbolis, dan seni kaligrafi pada berbagai media. Selanjutnya, alkulturasi budaya dalam seni Nusantara. Alkulturasi merupakan perpaduan budaya Islam dengan budaya lokal tanpa menghilangkan unsur asli. Hal ini menghasilkan bentuk seni khas Nusantara. Contohnya, masjid berbentuk bangunan tradisional, motif lokal dalam seni Islam, tradisi yang menggabungkan adat dan Islam. Alkulturasi ini menunjukkan kemampuan masyarakat Nusantara dalam menyerap budaya luar secara selektif. Yang terakhir, peran seni sebagai media dakwah. Seni menjadi media penting dalam penyebaran Islam di Nusantara. Para ulama menggunakan pendekatan budaya agar ajaran Islam mudah diterima. Contohnya, wayang oleh Sunan Kalijaga, musik religi seperti gambus dan kasidah, kaligrafi sebagai media dakwah. Pendekatan ini membuat Islam berkembang secara damai tanpa konflik besar dengan budaya lokal. Sekian video dari saya, semoga yang menonton video ini dapat menambahkan pengetahuannya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.